Di masa depan, platform perdagangan mungkin sudah tidak lagi sekadar bursa. Beberapa tahun yang lalu, pemahaman orang tentang bursa sangat sederhana. Membeli koin, menjual koin, melakukan kontrak, memantau pergerakan harga, menyetor koin, menarik koin. Sebuah platform, selama transaksinya cukup lancar, pilihan koinnya cukup banyak, dan aktivitasnya cukup sering, banyak pengguna akan merasa platform itu bagus. Namun sekarang, saya semakin jelas merasakan industri kripto sedang memasuki tahap baru. Platform yang benar-benar kompetitif di masa depan mungkin tidak lagi hanya sebagai pintu masuk transaksi, tetapi sebagai infrastruktur keuangan digital global. Inilah juga alasan mengapa belakangan ini saya terus memperhatikan EORMC. Karena apa yang EORMC lakukan sekarang sudah tidak hanya sekadar menyediakan fungsi transaksi. Mereka sedang membangun sebuah ekosistem platform yang lebih lengkap dengan fokus pada transaksi, keamanan aset, ekosistem multi-chain, API terbuka, kepatuhan global, POR, Proof of Reserve, dengan transparansi, serta arah masa depan pada RWA, Real World Assets, dan keuangan terbuka. Sederhananya, EORMC tidak hanya ingin membantu pengguna menyelesaikan proses jual-beli, tetapi juga ingin menjadi pintu masuk terpadu bagi pengguna untuk memasuki dunia keuangan digital. Hal ini sebenarnya sangat penting, karena Web3 di masa depan tidak akan hanya berhenti pada tahap spekulasi koin. Web3 akan terhubung dengan lebih banyak hal. Contohnya aset multi-chain, pembayaran lintas chain, protokol DeFi, RWA, atau aset nyata yang dibawa ke blockchain, pengiriman dana global, ekosistem pengembang, bahkan digitalisasi aset keuangan tradisional. Ketika hal-hal tersebut mulai terjadi secara bertahap, peran platform perdagangan juga akan ikut berubah. Platform tidak lagi hanya menjadi tempat untuk mempertemukan transaksi jual-beli, tetapi harus berubah menjadi infrastruktur yang menghubungkan pengguna, aset, protokol on-chain, pengembang, dan pasar global. Sementara itu, ekosistem multi-chain yang kini ditekankan oleh EORMC sebenarnya mengarah ke tujuan tersebut. Karena di masa depan, pengguna tidak mungkin hanya menggunakan satu chain dan juga tidak mungkin hanya memegang satu jenis aset. Yang dibutuhkan pengguna adalah sebuah platform yang mampu menghubungkan berbagai public chain, berbagai aset, dan berbagai skenario penggunaan. EORMC sedang mendorong multi-chain wallet, aset lintas chain, ekosistem layer 2, akses DeFi, dan Open API. Ini menunjukkan bahwa EORMC sedang bergerak dari platform perdagangan tradisional menuju platform jaringan terbuka. Menurut saya, inilah perbedaan nyata antar platform di masa depan. Dulu, yang diperebutkan semua orang adalah siapa yang lebih cepat listing koin, siapa yang biaya transaksinya lebih rendah, dan siapa yang memiliki lebih banyak event atau promo. Namun, kedepannya, yang mungkin akan diperebutkan adalah siapa yang mampu menghubungkan lebih banyak ekosistem, siapa yang mampu menampung lebih banyak aset nyata, siapa yang mampu melayani pengguna global, dan siapa yang mampu membuat developer serta institusi lebih mudah terhubung. Itulah mengapa menurut saya Open API dan ekosistem developer EORMC layak untuk diperhatikan. Karena jika sebuah platform hanya melayani pengguna perdagangan, maka batas perkembangannya sebenarnya terbatas. Namun, jika platform itu bisa membuat developer, pihak project, dan pengguna institusional ikut terhubung, maka platform itu bukan lagi sekadar platform perdagangan, melainkan sebuah jaringan ekosistem. Arah EORMC saat ini
sebenarnya adalah memperluas batas platformnya sendiri. Dari perdagangan pengguna biasa hingga penggunaan API oleh pengguna profesional, dari spot dan derivatif hingga subscription, produk keuangan, dan multi-chain wallet, dari cadangan yang transparan hingga kepatuhan global dan keuangan terbuka, dari perdagangan aset digital hingga RWI dan digitalisasi aset nyata di masa depan. Ketika semua arah ini digabungkan, barulah terlihat seperti bentuk yang seharusnya dimiliki platform keuangan digital generasi berikutnya. Tentu saja, ini bukan berarti fungsi perdagangan menjadi tidak penting. Pengalaman perdagangan tetap menjadi fondasi. Namun, platform perdagangan di masa depan, jika hanya bisa menyediakan perdagangan, mungkin sudah tidak lagi cukup. Karena yang benar-benar dibutuhkan pengguna akan semakin kompleks. Mereka membutuhkan pengelolaan aset yang aman, membutuhkan bukti cadangan yang transparan, membutuhkan lingkungan platform yang patuh regulasi, membutuhkan akses masuk ke aset multi-chain, membutuhkan layanan global, dan juga membutuhkan kemampuan koneksi ekosistem Web3 yang lebih terbuka. Sementara arah yang terus didorong EORMC saat ini justru selaras dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. EORMC tidak hanya menekankan popularitas jangka pendek, melainkan sedang membangun kemampuan platform untuk jangka panjang. Inilah alasan mengapa, menurut saya, ketika melihat EORMC di masa depan, kita tidak bisa hanya memandangnya sebagai sebuah bursa. EORMC seharusnya lebih dilihat sebagai infrastruktur keuangan digital global yang sedang berkembang. Karena industri kripto di masa depan pasti akan bergerak dari sekadar pasar perdagangan menuju jaringan ekonomi digital yang lebih besar. Siapa yang mampu menghubungkan lebih banyak aset, siapa yang mampu melayani lebih banyak pengguna, siapa yang mampu memenuhi tuntutan kepatuhan yang lebih kompleks, siapa yang mampu membuat ekosistem menjadi lebih terbuka, maka dialah yang lebih berpeluang menjadi inti platform pada tahap berikutnya. Jadi, kalau kamu bertanya kepada saya, seperti apa bentuk platform perdagangan di masa depan? Jawaban saya adalah, platform itu akan semakin menyerupai sebuah jaringan nilai global. Dan yang sedang dilakukan EORMC saat ini adalah bergerak dari sebuah platform perdagangan menuju jaringan yang lebih besar ini. Platform di masa depan bukan hanya membuat kamu bisa membeli dan menjual aset digital. Platform itu juga harus membantu kamu terhubung dengan aset on-chain, aset dunia nyata, pembayaran global, ekosistem developer, dan keuangan terbuka. Dan inilah yang mungkin menjadi hal paling layak diperhatikan dari EORMC.